Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dewi Istiqomah, guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, tahun pelajaran 2022-2023. Apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan sharing atau berbagi mengenai materi keanekaragaman hayati yang akan kita ajarkan di kelas 10. Nah, keanekaragaman hayati adalah suatu variasi yang ada pada makhluk hidup yang mengandung ataupun terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat ekosistem, dan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama sekali adalah siswa itu mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati, kemudian mampu mendeskripsikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan juga beserta dengan peranannya. Siswa juga harus mampu merumuskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, kemudian siswa mampu mengelompokkan makhluk hidup, dan yang terakhir adalah menganalisis interaksi makhluk hidup dalam ekosistemnya. Baiklah, kita masuki pembahasan pertama dari materi keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup ini. Di sini kita lihat ada gambar berbagai macam makhluk hidup yang ada di dunia, bahkan ada di Indonesia. Di sini ada kuda, ada makhluk yang bersel satu, kemudian ada paus, dan yang di tengah ini adalah makhluk langka ataupun hewan langka yang khusus ada di Indonesia. Dan di sini juga ada gambar tanaman tanaman yang beraneka ragam. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mendeskripsikan bahwa keanekaragaman yang khususnya apalagi yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat luar biasa kaya, ataupun bisa kita istilahkan Indonesia itu memiliki mega biodiversitas ataupun keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, apalagi disebabkan karena negara Indonesia termasuk negara yang berada di daerah tropis dengan lingkungan dan iklim yang cocok untuk kehidupan semua makhluk, mulai dari makhluk yang bersel satu hingga makhluk yang bersel banyak. Baik, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Nah, di materi ini kita akan membahas tingkatan-tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen itu terjadi dalam satu spesies yang sejenis. Nah, kemudian keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan oleh gen yang berada di dalam setiap sel makhluk hidup. Karena gen-gen di dalam makhluk hidup di dalam selnya itu beraneka ragam, otomatis akan menimbulkan variasi fenotip dan genotip yang berbeda pada setiap makhluk hidup. Nah, keanekaragaman ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terjadi pada satu jenis atau satu spesies makhluk hidup. Contohnya yang pertama yaitu spesies atau jenis padi. Padi ini nama latinnya adalah Oryza sativa. Tapi kita lihat di lingkungan sekitar kita bahwa varian atau variasi padi ini sangat banyak. Dengan nama daerah misalnya adalah padi Gogoranca, padi Pandanwangi, dan padi Cisadane. Kemudian juga dari mangga, ada mangga Gedong Gincu, mangga Harum Manis, dan mangga Indramayu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati tadi? Penyebabnya adanya karena perbedaan faktor genetik dan faktor lingkungan, yaitu keanekaragaman tingkat jenis ataupun keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini terjadi pada lebih dari satu spesies, jadi bisa antara 2 spesies dengan nama latin atau nama ilmiah yang berbeda. Contohnya misalnya pada kucing, anjing, serigala, dan harimau. Keempat hewan ini memiliki nama ilmiah yang berbeda dan juga tingkat keanekaragaman dari ciri-ciri tubuh maupun dari penampakan luarnya, morfologi, anatomis, dan fisiologisnya juga sudah berbeda. Seperti itu. Kemudian ada lagi bentuk keanekaragaman pada kelapa, aren, nipah, dan pinang. Selanjutnya
Ini adalah gambar dari keanekaragaman tingkat jenis, dari kelapa, kemudian pinang, kemudian lontar dan kelapa sawit. Kita lihat bentuk daunnya itu sudah berbeda, kemudian bentuk buahnya juga berbeda, bentuk panjang dari batangnya juga berbeda, ciri-ciri batangnya juga sangat berbeda. Makanya dimasukkan ke dalam contoh dari keanekaragaman tingkat jenis. Nah, sekarang keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa yang menyebabkan ekosistem itu beraneka ragam? Penyebabnya ada dua, yaitu adanya berbagai macam ciri-ciri faktor abiotik dan faktor biotik juga yang berbeda. Misalnya, antara ekosistem yang ada di sungai dengan ekosistem yang ada di terumbu karang. Mengapa mereka dibuat jadi dua kelompok pada ekosistem yang berbeda? Kenapa tidak disatukan saja? Sekarang kita lihat perbandingan dari faktor biotiknya. Bagaimana makhluk hidup yang di sungai dengan makhluk hidup yang ada di terumbu karang? Sudah sangat berbeda. Makhluk hidup yang ada di sungai dengan makhluk hidup yang ada di terumbu karang. Yang di sungai banyak ikan jenis ikan air tawar, sedangkan di terumbu karang adalah banyak ikan ataupun biota-biota laut ataupun yang dikatakan hidup di air yang asin dengan kadar salinitas yang tinggi. Dengan perbedaan salinitas ini tentu cara adaptasinya juga berbeda, demikian. Kemudian juga dari tumbuh-tumbuhannya yang ada di ekosistem sungai dan terumbu karang. Kemudian kita lihat juga dari faktor biotik ataupun faktor yang tidak hidup. Antara sungai dan terumbu karang itu juga sangat berbeda. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan dari segi salinitasnya, dari segi suhunya, kemudian dari segi kadar air ataupun kepekatannya ataupun tingkat cahaya masuk matahari yang bisa ditembus ke dalam perairan tersebut itu sudah cukup sangat berbeda, sehingga dengan demikian kita membuat dua kelompok ekosistem yang berbeda, yaitu ekosistem sungai dan ekosistem terumbu karang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang pertama ini, yaitu berbagai pengertian dari keanekaragaman hayati dan pembagian atau tingkatan dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.